Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi. Oke, di video kali ini kita akan membuat project komunikasi ISP Now lagi ya. Tapi berbeda dengan sebelumnya kita sudah pernah buat. Nah, itu komunikasi satu arah ya. Jadi ISP Now dengan komunikasi satu arah, di mana ada controller dan ada receiver gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan buat, yang lebih, eee, menarik lagi gitu ya, ISP Now dengan komunikasi dua arah. Jadi kita bisa, mengirim perintah dan mendapatkan feedback gitu ya dari receiver atau dari penerimanya gitu ya. Nah, di kasus ini kita akan, mencoba menyalakan sebuah relay ya atau LED gitu ya. Nah, kemudian dengan, remote gitu ya atau, dengan remote buatan saya ya. Jadi nanti kita bisa komunikasikan. Jadi, kita menggunakan basic-nya itu ESP8266 atau, Node MCU gitu ya. Nah, di mana nanti, kedua alat tersebut kita bisa komunikasikan secara wireless dan nanti kita juga akan coba, eee, kita ke luar ruangan gitu ya untuk, menguji seberapa jauh jarak yang bisa, diterima gitu ya antara dari transmitter ke receiver gitu ya, atau dari pengirim ke penerima. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke videonya. Oke, di sini, bahan-bahan yang kalian harus siapkan ya di sini, sebenarnya sudah saya program ya dan sudah saya jalankan gitu ya. Tapi nanti kita jelaskan aja ya. Pertama dari bahan-bahan yang perlu kalian siapkan. Di sini pertama untuk receiver-nya, kalian butuh Node MCU atau ESP8266 atau Wemos juga bisa gitu ya. Nah kemudian, relay ya, peraturan relay ini harusnya 4 channel karena saya menggunakan 4 gitu ya, 4 channel relay gitu ya. Tapi karena saya hanya punya satu di sini ya, jadi saya pakai satu channel relay, kemudian untuk relay 2, relay 3, dan relay 4 saya menggunakan LED untuk indikator aja gitu ya. Nanti untuk pengaplikasiannya teman-teman, bisa ganti menggunakan relay. Nah, kemudian di sini ada, lampu ya untuk indikator dari relay ya. Jadi nanti dia akan menyalakan lampu di sini nih ya, letaknya. Nah, oke. Kemudian itu untuk receiver-nya atau penerimanya gitu ya. Nah, untuk transmitternya di sini saya menggunakan, eee, remote buatan saya ya. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini hanya sampel ya. Kalau kalian yang mau beli, linknya ada di deskripsi ya. Jadi ini memudahkan untuk bikin project, berbasis wireless gitu ya, untuk, mengendalikan alat gitu ya. Karena kita bisa program, komunikasi wireless dengan ESP8266. Oke, di sini juga udah Type C ya, jadi bisa langsung dicolok. Oke, untuk bahan-bahannya sendiri kalau kalian ingin buat sendiri, itu terdiri dari ESP8266 atau Node MCU ya. Nah, kemudian ada, 4 buah button, tapi di kasus ini kita hanya pakai 3 sih sebenarnya ya. Untuk up down ya, sini. Nah, kemudian untuk menyalakan dan mematikan relay. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita hanya butuh 3 sebenarnya. Tapi nanti di rangkaiannya saya taruh 4 dah, karena nanti ke depannya project-project berikutnya mungkin kita akan, menggunakan rangkaian yang sudah jadi gitu ya. Jadi, yang sudah referensinya itu sudah saya, kasihkan gitu ya. Jadi, seterusnya kita akan pakai rangkaian tersebut. Nah kemudian kalian juga butuh, ini ya, modul OLED ya. Saya di sini pakai yang 1,3 inch. Kalau kalian mau pakai yang 0,96 juga bisa ya. Tonton video saya sebelumnya tentang, LCD OLED gitu ya. Nah, nanti kalian tahu cara mengubah dari 1,3 ke 0,96 inch gitu ya. Oke, untuk bahan-bahannya itu aja sih ya. Nah, kalau kalian, udah menyiapkan bahan-bahannya, kalian bisa rangkai,
untuk rangkaian receiver-nya sebagai berikut. Nah, dan untuk rangkaian transmitternya sebagai berikut. Oke, jika kalian sudah rangkai, kalian bisa langsung hubungkan kedua alat tersebut ke komputer gitu ya. Dan kita akan langsung program di komputer. Saya akan jelaskan programnya. Nah, oke, di sini langsung aja ya. Di sini ada 2 buah program yang nanti kalian bisa dapatkan di tab komunitas langganan YouTube ya. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Di sini kita ke bagian receiver dulu ya, atau penerimanya gitu ya. Di sini penerimanya itu relay gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, pertama library yang kita butuhkan di sini hanya 2 saja ya. ESP8266 Wi-Fi ya. Kemudian ESP-NO untuk komunikasinya. Nah, kemudian di sini ada pin dan setting ya. Nah, di sini kalian harus memasukkan untuk alamat broadcast-nya gitu ya. Nah, di mana alamat broadcast ini itu adalah MAC address dari chip ESP8266-nya. Di mana nanti kalian bisa dapatkan di serial monitor, karena di sini di bagian setupnya saya buat untuk mendapatkan MAC address-nya. Nah, nanti MAC address dari receiver ini ya itu dimasukkan ke transmitter di sini ke si remote gitu ya. Nah, kemudian untuk MAC address dari si remote dimasukkan ke sini, ke receivernya gitu ya. Jadi dia bisa berkomunikasi 2 arah. Atau kalau kalian mau dia nggak perlu pakai MAC address, itu sebenarnya bisa ya. Kalian tinggal set FF seperti ini, FF. Nah, FF semua gitu ya. Jadi semua diubah jadi FF. Yang di sini juga FF gitu ya semuanya. Nah, itu dia bisa berkomunikasi juga. Jadi di sini saya mengasih tahu untuk ini aja gitu ya, untuk berkomunikasi dengan MAC address saja. Karena kalau dengan FFFF itu artinya kalian bisa mengirim ke semua perangkat, di mana nantinya kalau misalnya ada perangkat lain gitu ya. Nah, itu perangkat lain itu bisa menerima juga kalau dia kita mengirim gitu ya ke perangkat tersebut. Nah, itu harus butuh keamanan ekstra sebenarnya kalau kalian mau pakai yang seperti itu gitu ya. Jadi broadcast-nya itu 0. Jadi kalau kalian broadcast 0, itu kalian bisa mengirim ke semuanya gitu ya. Ke semua komunikasi ESP yang ada ya. Seperti itu. Jadi saya di sini mengasih tahu untuk broadcast-nya di setting dulu. Nanti kita akan belajar satu persatu untuk broadcast yang kosong gitu ya. Kita juga akan belajar nanti. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita set pin relay gitu ya. Nah, pin relay di sini yang saya gunakan itu ada 4 gitu ya. Jadi saya menggunakan di GPIO 2 ya, atau D4 ya. Terus GPIO 14, D5, ini D6, ini D7 ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk definisinya ya di sini hidup itu low. Kalau kalian misal pakai active high ya, itu kalian set aja di sini high gitu ya. Tapi harus pakai low sih sebenarnya, karena kita set di sini dia tidak hidup untuk pertamanya atau bernilai high gitu ya. Kalau kalian pakai low, kalau relaynya pakai active high, nanti dia pertamanya itu aktifnya low gitu ya. Itu nggak bisa di pin D2 gitu ya. Kalian harus ubah D4 ya. D4 nggak bisa karena dia ada ini khusus ya, role khusus. Dia nggak bisa active high di awal. Nah, active low maksudnya. Nah, kalian tinggal ubah kalau misalnya ini di D1 bisa gitu ya. Kalian tinggal ubah aja nih yang ini. Yang 3 ini sih nggak masalah gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian di sini kita buat untuk device. Nah, device ini dimana nanti menampung dari ID ya. Jadi kita bisa tahu
dari ISP mana ini mengirim atau menerima gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk device-nya sendiri ada ID, kemudian tipe board ya. Nah, kemudian untuk tipe boardnya saya buat enum. Enum dengan tipe data UNT8_T gitu ya, atau byte gitu ya. Karena di sini kita pengirimannya dalam byte. Kalau kalian pakai integer ini nggak usah ya. Karena enum itu bersifat integer gitu ya untuk tipe datanya. Kalau kalian hapus ini, nah dia bernilai integer enum ini. Nah, karena kita di sini pakai ini ya, tipe data byte, kita harus sesuaikan enumnya itu byte gitu ya, seperti ini. Nah, kenapa nggak integer aja di sini diubah? Karena kita mau menggunakan data sedikit mungkin gitu ya, karena ISP-No ini terbatas. Kita hanya bisa mengirim 250 karakter yang bisa kita kirim dalam sekali kirim gitu ya. Jadi kita harus ini juga pertimbangkan juga. Nah, kemudian untuk tipe perangkatnya ini baru hanya 2 gitu ya saya berikan, itu untuk receiver ya atau penerima, dan transmitter atau remote-nya gitu ya, pengirim. Nah, kalian juga bisa tambahkan beberapa lagi gitu ya untuk jenis atau ininya ya, tipe boardnya gitu ya. Misal sensor atau apapun itu nanti kalau kalian bikin banyak. Jadi sistem komunikasi ini nanti kita akan gunakan terus ke depannya gitu ya. Karena di sini ada format pesan juga saya gunakan. Itu dia pertama ada target tipe. Jadi target tipe ini perangkat mana yang kita tuju gitu ya. Misal kalau kalian set receiver gitu ya, berarti dia akan mengirim ke receiver. Jadi hanya board yang dengan tipe board gitu ya, atau device dengan tipe board receiver itu yang akan nerima kalau kita set di sini receiver gitu ya. Nah, kemudian comment type ini perintahnya itu bisa 1 sampai 255 karena jenis byte gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi saya di sini pakai 1 aja gitu ya. 1. Nah, kalian juga bisa pakai perintah lainnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada char 200 untuk message. Nah, message ini nantinya kita bisa isi berbagai macam perintah gitu ya di dalamnya gitu ya, atau berbagai macam data atau apapun itu, karena dia tipenya string. Nanti kita buat dengan koma. Nah, tergantung seberapa banyak kita buat. Jadi sudah universal untuk message ini. Jadi string. Nah, nanti kita kirim misal. Nah, kita tinggal ubah aja tipe datanya. Misal kita mau ke integer, ke float, atau ke yang lainnya gitu ya. Kita tinggal ubah. Seperti itu, karena dia memisahkan dengan indeks koma gitu ya, saya buat. Nanti ada di bawah ya. Nah, kemudian ada source ID atau ID sumber gitu ya. Jadi kita bisa tahu perangkat mana yang mengirim ke perangkat tersebut gitu ya. Jadi ID-nya ketahuan nanti. Nah, di sini kalian bisa set ID. Sini saya set untuk receiver ISP 0001 ya. Kemudian kalau di transmitternya di sini saya set ISP 0002 gitu ya. Nah, ini kalian bisa ubah tipe perangkatnya. Ya, tipe board maksudnya. Nah, oke, kemudian di sini ada fungsi yang memisahkan string berdasarkan koma. Jadi dia akan menghitung ya atau mengembalikan indeks data string gitu ya ke fungsinya gitu ya. Jadi kita bisa ambil datanya. Dia akan memisahkan secara otomatis. Nah, kemudian di sini callback ya ketika data terkirim gitu ya. Nah, di sini kita nggak perlu apa-apain lagi gitu ya. Saya cuman serial print aja ya. Nah, karena kita callback yang sesungguhnya nanti dia akan mengirim kembali untuk status dari relay tersebut gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini callback saat menerima pesan gitu ya. Nah, on data receive. Nah, di sini kita bisa verifikasi dulu ya, apakah panjang dari message struct itu sama dengan yang ada di pengirim gitu ya dan di penerima. Kalau misalnya sama, dia akan
melewati fungsi ini. Kalau misalnya nggak sama, nih tidak sama dengan ya, nah maka dia akan menjalankan fungsi ini dan dia akan return, tidak akan menjalankan yang bawahnya gitu ya. Nah kalau misalnya sama untuk besaran message yang dikirim gitu ya, nah dia akan salin ya untuk message ke eh, receiver message gitu ya. Nah ini kalian bisa definisikan secara global ataupun secara eh, ini ya lokal seperti ini. Nah terserah kalian gitu ya. Nah kemudian setelah mendapatkan message-nya, di sini kita bisa print untuk datanya gitu ya, apa yang diterima gitu ya. Kemudian komennya apa, datanya apa, target board-nya apa gitu ya. Nah seperti itu. Ini target board-nya kita ambil dari get device target ya, dari string di sini saya buat untuk mendapatkan tipe nama perangkat. Karena enum itu dia bersifat angka. Kalau kita langsung print, dia bakalan ngeprint angka saja gitu ya. Misal 0, 1, 2 gitu ya. Nah, kita harus dapatkan string, get string ya. Nah, kalau receiver kita return untuk stringnya itu receiver ya. Kalau transmitter ya itu transmitter. Nah, seperti itu. Nah, kalau kernel dia fullnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalian bisa tambahkan beberapa lagi kalau kalian punya perangkat lainnya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini dia akan filter ya. Nah, filter untuk tipe perangkatnya. Apakah yang mengirim itu targetnya sesuai dengan perangkat yang dituju. Nah, dalam kasus ini ini receiver gitu ya. Kalau misalnya dia mengirimnya ke receiver, maka dia akan menjalankan fungsi ini. Jadi akan menampung pesan sebesar 10 di sini saya tulis, padahal dia hanya mengirim 4 saja ya dari transmitter gitu ya. Tapi kita terserah lah ya. Yang penting dia harus lebih besar dari pengirim pesannya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dia akan menghitung jumlah parameter count yang ada gitu ya dengan pemisahan koma tadi gitu ya. Nah, kemudian dia akan menampilkan ya parameter yang ada gitu ya. Apa aja. Misal 1, 0,1, ya terserah lah. Nah, seperti itu nanti dia akan menampilkan seperti itu parameternya gitu ya. Jadi parameter 1.2 apa gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini jika komen tipenya 1 atau dia perintahnya 1 gitu ya di komennya. Nah, maka dia akan cek lagi di sini jika parameter count-nya lebih dari 1, lebih dari sama dengan 1 ya, ini perintah basic untuk dia ada datanya gitu. Kalau ada datanya dari pesan, nah maka dicek lagi jika parameter nor itu datanya R1, sini kan string, kita tidak ubah ke integer karena kita mau merubah relay statusnya di bagian receiver, di mana receiver yang menampung data relay statusnya. Nah, nanti dia baru mengirimkan ke remote gitu ya. Jadi kita nggak nyimpen data relay status itu di transmitter. Jadi kita menyimpannya di receiver gitu ya. Jadi nanti dia mengirimkan ke receiver gitu ya. Nah, ini belum pakai penyimpanan sama sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya mati, ya dalam keadaan mati semua nanti gitu ya. Ini bisa ditambahkan untuk EEPROM ataupun SPI FFS, tapi nantilah kita akan coba lagi. Nah, kalau R2 dia akan relay statusnya berubah yang ini buat relay 2 gitu ya. Kalau R3, nah kalau R4 itu untuk masing-masing relay. Nah, kemudian dia akan send status message. Nah, send status message ini dia akan mengirim data dari status relaynya gitu ya. Nah, kita isi di sini, kita buat string parameternya 4 gitu ya. Nah, maksimal 4 di sini. Nah, di sini send with parameter ya. Jadi kita tentukan dulu targetnya di sini ya, itu transmitter ya. Karena kita ngirim callback gitu ya ke transmitternya. Nah, kemudian di sini satu ini perintah atau komennya gitu ya. Nah, kemudian parameter ini data pesannya gitu ya. Nah, 4 ini maksimal pesan gitu ya.
Nah, sini params 0 untuk relay 1 gitu ya. Param 1 untuk relay 2 dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini nanti dia akan mengolah datanya di send message with params. Ya, tadi yang kita udah sebutkan ya, untuk yang pertama itu target tipe ya. Jadi apa? Tipe board yang kita kirim gitu ya. Nah, kemudian ada komen, kemudian string parameter ya, kemudian ada parameter count atau batas maksimal count-nya. Nah, nanti dia akan menampung datanya di sini. Nah, kita buat message track itu message atau pesannya gitu ya. Nah, kemudian di sini kita buat target tipenya itu target tipe ya, yang ini. Nah, kemudian untuk message komennya kita buat komen tipe yang ini ya. Nah, kemudian untuk ininya apa pesannya kita gunakan parameter koma gitu ya. Nah, nanti dia akan menghitung seberapa banyak koma yang ada. Seperti itu. Sampai maksimal kita ini 4 gitu ya. Nah, kemudian di sini kita batasi ukuran pesan gitu ya. Jika pesannya melebihi daripada itu kan kita pakai char ya. Nah, maka dia akan memotong pesan tersebut sampai sebesar char tersebut 200 yang kita udah set. Gitu ya. Nah, kemudian di sini dia akan salin struct-nya gitu ya. Nah, untuk message-nya gitu ya. Nah, kemudian di sini kita buat ID unique dari sumber yang akan dikirim gitu ya. Nah, di sini kita buat device.id ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk ininya ya, menampung data source ID. Jadi ini dari string kita harus ubah ke bagian inian tipe data char gitu ya, dengan strncpy gitu ya. Nah, itu untuk membatasi di sini ya, sama. Nah, membatasi hanya sampai size dari message.sourceID itu sebesar 16 ya saya buat. Nah, kemudian dia akan mengirim pesan ke broadcast address. Nah, seperti itu. Kalau kalian mau ke semua gitu ya, itu bisa pakai 0 di sini, ataupun broadcast addressnya diubah jadi FF, itu juga sama, itu 0 semua gitu ya. Nah, kemudian di bagian setup ya, ini simple aja. Itu ada serial begin ya untuk memonitoring aja. Kemudian di sini kita buat for untuk pin mode ya. Relay dari 1 sampai 4 gitu ya. Kemudian kita buat semua relay statusnya itu kan tadi di atas tidak hidup gitu ya, atau bernilai high. Nah, oke. Kemudian di sini kita buat set wifi-nya itu wifi STA ya, untuk berkomunikasi antar ISP node-nya gitu ya. Nah, kemudian di sini kita buat supaya inisialisasi ISP node-nya berjalan gitu ya. Jika dia nggak mau berjalan, maka dia akan return seperti itu, gagal menginisialisasi ISP node. Nah, kemudian kita buat role-nya. Nah, kalau di sebelumnya itu kita pernah komunikasi satu arah, itu role-nya kan receiver dan controller kalau nggak salah ya, controller dan receiver ya. Nah, di sini kita pakai role combo. Jadi combo itu kita bisa komunikasi bolak-balik gitu ya, sebagai pengirim juga bisa sebagai penerima gitu ya. Nah, kemudian di sini kita registrasi untuk callback-nya gitu ya, untuk send callback ininya kita pakai on data send. Kemudian receiver callback-nya kita pakai on data receive gitu ya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan pairing gitu ya untuk broadcast-nya. Nah, di sini broadcast address kita buat role-nya ini role combo ya. Kemudian 1, 0 dan 0 gitu ya. Ini biarin aja kalau kalian nggak ngerti, karena ini berterkaitan kalau kalian mau encrypt gitu ya, ataupun keamanan lainnya gitu ya. Tapi kita biarkan aja seperti itu. Nah, kalau kalian mau tambahkan pair lain gitu ya, untuk broadcast lain, nah kalian bisa tambahkan lagi broadcast 2, broadcast 3, nah terserah. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan dapatkan MAC address. Nah, di sini
untuk pertama kali dihidupkan, dia akan mengirimkan status ya ke bagian, eee, ini jika dia, board-nya receiver gitu ya, device tipenya receiver, maka dia akan mengirimkan send status gitu ya ke bagian transmitter gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau kita pakai EEPROM ataupun SPI FFS untuk menyimpan data relaynya, tapi karena kita nggak menyimpan, ya nanti dia kalau pertama kali ya pasti ngirimin, high gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, oke, seperti itu untuk yang bagian receiver ya. Nah, untuk bagian controller sendiri itu hampir mirip-mirip gitu ya, hanya ada tambahan di sini ya untuk, bagian OLED gitu ya, untuk menampilkan, apa namanya, teks dan juga icon gitu ya. Nah, kemudian di sini ada bagian, button handler Alien gitu ya, untuk library-nya. Nah, itu library buatan saya sendiri. Jadi saya buat, untuk button itu untuk button press atau ditekan dan juga long press gitu ya, hanya itu aja, keperluan saya gitu ya. Jadi saya buatkan library sendiri. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa kalian atur ya. Nah, sekali lagi kalau kalian mau ubah ke yang 0,96 inch itu kalian bisa tonton video saya yang sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian di sini perbedaannya kita di sini, pin relay gitu kita ganti dengan pin, eee, button gitu ya, karena kita butuhnya button di bagian transmitternya gitu ya. Ada button menu, button back, button up, dan button down. Nah, nanti keempat button ini kita akan sering pakai gitu ya, untuk di project-project kita nanti. Nah, untuk device-nya sama ya seperti itu ya, kemudian di sini saya set ESP002. Kalau tadi receiver itu 001 gitu ya, 0001. Nah, kemudian di sini ada bagian atur animation ya, speed-nya dan lain-lain ya. Ini untuk, animasi dari, OLED-nya gitu ya. Nah, kemudian di sini kita harus buat relay status juga sama seperti ini. Ya, kita buat relay status. Nah, nantinya relay status ini yang akan mengubah tampilan dari OLED-nya gitu ya. Nah, untuk pesannya sama seperti ini untuk, struktur pesannya. Nah, kemudian di sini kita mendefinisikan library. Nah, itu dari OLED, kemudian untuk button juga kita definisikan. Nah, ini untuk icon-nya ya. Jadi kita bisa menampilkan icon di, ini apa, di bagian OLED. Nanti kita akan bahas lah gimana cara membuat icon dan bagaimana cara meng-convert-nya gitu ya, dari image ke icon. Nah, untuk ini masih sama ya, untuk memisahkan fungsi string, ini juga sama, data send. Nah, di data receive yang beda ya. Nah, di sini, dia bedanya, dia akan hanya menerima satu ya. Nah, kemudian dia akan for untuk, mengeset ya, relay status dari masing-masing relay gitu ya, karena dia mengirim relay statusnya itu kita mengirim satu, tapi dia mengirim kondisinya itu dari keempat relay gitu ya untuk di bagian receiver. Jadi kita langsung tampung datanya aja. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini send, message with param masih sama gitu ya. Hanya dia ke bagian receiver aja kalau kita kirimnya gitu ya. Nah, di sini, di bagian mana ya? Di bagian button nanti nih, di button handler. Nah, kita ke bawah dulu ya. Di bagian setup masih sama ya, sama aja seperti itu ya. Nah, kemudian di bagian loop ya, ini, kita cek button ya. Kemudian ini untuk reset ya, sebenarnya nggak perlu sih ini ya. Jadi ini saya taruh karena saya nggak bisa reset secara langsung gitu ya. Sebenarnya buttonnya ada di ini saya, di tombolnya gitu ya. Ada di bagian ini, di belakang casingnya gitu ya. Nah, jadi karena saya susah reset, jadi saya, di serial aja. Jadi kalau misalnya serialnya available dengan tulisan reset ya, komennya, nah maka dia akan, restart untuk ISP-nya, seperti itu. Kalau mau kalian hapus juga nggak masalah ya. Nah, kemudian di sini cek untuk button.
yang ditekan, handle button ya. Nah, di sini handle button. Nah, jika button menu yang ditekan, maka dia akan mengirim pesan di sini. Ya, send ke receiver, perintahnya 1, kemudian params ya, dan juga maksimal 1. Nah, jika misalnya dia berada di current relay ya, yang ke-1, maka dia akan mengirimnya R1. Kalau current relay-nya 2, dia akan mengirim 2 dan seterusnya sampai 4. Nah, kemudian fungsi dari button up dan button down itu menambahkan dan mengurangi current relay gitu ya. Di mana nanti itu menjadi kondisi dari relay tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mengatur relay 1, relay 2, relay 3 dari button up dan button down gitu ya. Oke, seperti itu, dan di sini ada update display. Nah, update display di sini nanti dia akan mengupdate untuk bagian ini gitu ya. Nah, nanti kalian bisa pelajari sendiri ya. Ini terlalu lama kalau saya jelasin ya. Nah, ini untuk bagian show loading screen ini untuk mempercantik tampilan aja. Kalau kalian mau nggak pakai juga bisa ya. Itu adanya di bagian setup ya. Tampilan awal. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang begini, kalian pertama pilih tools ya. Kemudian kalian harus tahu dulu ya. Untuk ini pilih yang Node MCU ya. Node MCU 1.0 ya. Kalau kalian pakai Lowlin silakan, atau Wemos ya. Nah, kemudian kalian harus tahu yang mana COM yang kalian pilih untuk receiver dan untuk transmitter gitu ya. Nah, dan kalian juga harus buka dari 2 program gitu ya, seperti ini. Jadi kalian nggak bisa pilih yang file open gitu ya, nggak bisa. Nah, kalian harus buka dari filenya langsung, jadi terbuka 2 ini. Jadi kita bisa milih serial secara 2 biji gitu ya. Nah, untuk receiver di sini kalian pilih yang board receiver. Di sini kebetulan saya pakai COM 4 di sini ya. Nah, kemudian untuk yang transmitter itu kalian bisa pilih ya. Di sini kebetulan saya COM 5. Nah, seperti itu. Untuk boardnya sama. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini bisa diperhatikan di bawah sini ya. Ini untuk COM 4, yang di sini ya mungkin ketutupan muka saya, jadi COM 5 gitu ya. Jadi yang ini di COM 5, yang ini di COM 4 gitu ya. Jadi berbeda. Nah, kita bisa langsung upload secara berbarengan gitu ya. Kita upload aja langsung. Nah, ini kalau misalnya kalian belum atur broadcast address, nanti saya ajarin cara aturnya. Ya, di sini yang penting kita upload dulu ya. Kalian upload dulu untuk programnya ya. Nah, di sini juga saya upload untuk yang bagian transmitter ya. Nah, kita tunggu hingga proses upload selesai. Jadi kalau kalian belum tahu untuk MAC address-nya ya, jadi kalian upload aja dulu untuk program yang dari saya dulu, jangan diubah-ubah dulu. Oke, yang ini gagal. Yang bagian receiver gagal. Kita cabut dulu. Kita colok lagi. Oke. Nah, yang bagian transmitter berhasil ya. Kita coba lagi. Kita upload yang ini. Oke. Nah, dia upload ya. Ini kenapa ini ngehang ya. Kita coba cabut. Kita colok lagi. Nah, dia nggak mau reset tadi ya. Nggak tahu kenapa. Ya, pokoknya begini ya tampilan awalnya. Dia udah berhasil diupload tuh ya. Nah, kita cabut. Kita colok lagi di sini. Nah, dia tampilan pertama itu loading seperti ini ya. Nah, kemudian dia akan masuk ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini bagian untuk receiver-nya juga udah terupload ya. Nah, kalau kalian mau memasukkan untuk broadcast-nya, di sini kalian bisa pergi ke serial monitor ya. Serial monitor. Nah, ini untuk yang receiver COM 4 ya di sini.
Nah, kemudian kalian buka serial monitor yang ini juga di COM5 gitu ya. Nah, seperti ini untuk mendapatkannya kalian bisa riset di sini. Kita riset di sini ya untuk yang COM4. Nah, kalian akan mendapatkan MAC address seperti ini nih dia. Ini aturan ada nih. Nah, MAC address perangkat ini. Nah, untuk perangkat yang ini ya, yang receiver ya. Nah, ini dia mengirim pesan kan ya dari receiver. Kalau pertama kali dia mengirim pesan ke transmitter gitu ya. Nah, ini kita clear aja. Nah, ini gimana? Ini nggak bisa saya tekan reset ya. Jadi saya ini aja. Nah, di bagian serial monitor saya ketik reset. Nah, dia akan tampil di sini untuk MAC address-nya juga. Nah, kalian bisa masukkan di sini. Nah, sebentar. Nah, bisa diperhatikan di sini. Nah, untuk MAC address dari ini ya, dari apa maksudnya transmitter, kalian masukkan di receiver. Nah, seperti ini bisa diperhatikan nih ya, sama tuh ya. Nah, seperti itu. Jadi masukkan di sini. Nah, 84 84 F3 F3 seperti itu. Nah, ini untuk yang receiver. Jadi pakai MAC address yang transmitter gitu ya. Nah, begitupun sebaliknya. Kita ini ya. Nah, MAC address dari receiver itu ke transmitter gitu ya. Nah, di sini. Oke, bisa diperhatikan di sini ya. Nah, BC BC DD DD ya, C2 ya, kemudian 30 ya, dan seterusnya seperti itu. Jadi apa receiver pakai MAC address yang transmitter ya, yang transmitter pakai yang receiver. Jadi dia komunikasi dua arah gitu ya. Apa komunikasi saling berhubungan gitu ya. Jadi transmitter ngirim ke broadcast receiver. Nah, receiver kirim ke broadcast dari transmitter gitu ya, atau MAC address dari transmitter. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu ya untuk penjelasan lengkapnya ya. Kalau kalian udah ubah, ya kalian tinggal upload lagi gitu ya. Karena kita sudah mengetahui MAC address. Nah, untuk setiap MAC address itu pasti berbeda-beda ya untuk setiap perangkat. Karena nggak mungkin sama gitu ya. Kalau sama pasti akan bertabrakan nanti untuk komunikasi WiFi. Pasti setiap perangkat berbeda-beda. Pastikan itu harus sesuai gitu ya dengan MAC address kalian. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita langsung aja untuk uji alatnya gitu ya. Walaupun tadi sudah sedikit kita uji gitu ya. Oke, di sini untuk relay 1 dia akan menyalakan relay yang ini atau lampu gitu ya. Kalau saya tekan, nah dia akan menyalakan lampu di sini ya, terang. Nah, seperti itu, dan di sini relay juga nyala ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya saya tekan lagi, nah dia akan mematikan lampu dan relay maksudnya, dan lampu pun mati. Nah, kalau kita ke relay 2 saat saya tekan, nah di sini dia menyalakan relay 2 ya. Kemudian kalau kita ke relay 3, dia menyalakan relay 3, dan kalau ke relay 4, dia menyalakan relay 4. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya saya menyalakan di relay 1, dia akan menyalakan relay 1. Nah, kita matikan semua. Nah, kita tahu dari mana dia berkomunikasi dua arah. Begini, kalau kita nyalakan di relay 1, nah di remote ini berubah tulisannya ya. Jadi on. Kalau kita matikan jadi off. Nah, ini kalau misalnya kita cabut untuk receivernya, misal penerimanya. Nah, kalau kita cabut di sini, nah kita kirim ya, sama ya perintahnya tadi ya. Kita kirim untuk relay 1. Nah, saat kita kirim, dia tidak ada respon apa-apa, seakan-akan alat kita tidak berfungsi ya. Padahal dia mengirim. Kalau kita cek di sini di bagian serial monitor kalau kalian mau cek. Nah, itu dia sebenarnya sedang mengirim ke receiver. Tapi sayangnya receiver tidak menerima dan tidak memberikan callback ke bagian transmitter gitu ya. Jadi dia tidak berubah di sini. Gitu ya. Nah, saat kita tekan mau berapapun, mau di relay 2 atau di relay mana gitu ya. Nah, itu dia tetap nggak bisa berubah untuk on off ini ya.
Nah, kalau kita kalau kita colok lagi ya untuk receiver-nya, nah maka dia akan berfungsi. Nah, seperti itu. Dia berubah lagi jadi on. Nah, kalau saya matikan, dia jadi off. Nah, seperti itu ya. Nah, ini on, off. Ya, saya tekan relay 3 ya. Kemudian relay 1. Nah, seperti itu. Ini on off dan ini untuk up down gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba uji jarak untuk ESP Now ini gitu ya. Kita akan uji seberapa jauh. Sebenarnya saya udah pernah uji sih ya. Itu sekitar 10 sampai 15 meter ya. Kalau di ruangan ada temboknya gitu ya, pemisah tembok. Tapi kalau nggak ada itu bisa lebih jauh lagi gitu ya. Oke, sini saya cabut aja untuk yang remote-nya gitu ya. Nah, di sini saya akan pakai power bank dan saya akan rekam pakai HP nanti. Jadi nanti teman-teman bisa perhatikan. Nah, oke, di sini saya colok pakai power bank ya. Seperti ini. Oke, ini pemanis saja ya tampilannya. Oke, saat saya tekan, nah di sini masih menyala ya. Oke, di sini saya akan coba bawa keluar dan juga coba saya akan rekam sebentar. Oke, di sini saya rekam pakai HP aja ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita akan coba kalau misalnya saya tekan dia masih ini ada feedbacknya, berarti itu masih bisa ya untuk komunikasi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sini saya akan bawa keluar ya. Nah, bisa diperhatikan di sini ya. Kita akan coba bawa keluar. Nah, sini bisa diperhatikan teman-teman ya jaraknya. Nah, ini saya coba di depan pintu ya. Oh, bisa enggak? Nah, dia masih bisa tuh ya. Nah, bisa diperhatikan. Nah, saya tekan sini. Nah, dia off ya. Nah, ini masih bisa jarak segini. Oke, kita keluar. Oke, teman-teman, ini udah di luar ya. Di situ untuk inian saya ya. Nah, saya tekan. Nah, dia masih fungsi ya. Masih ada feedback di sini. Oke, kita jalan lagi. Nah, di sini ya. Rumah saya tuh ya. Saat saya tekan di sini, nah dia masih ada feedback ya. Nah, ini sekitar udah jarak sekitar 10 meteran teman-teman ya. Nah, di sini udah nggak ada callback ya. Kadang ada, kadang kagak. Kita coba lagi, agak jauh. Nah, oke, di sini ya kita akan coba lagi. Nah, dia masih bisa ya. Nah, dia masih memberikan respon ya. Kita akan coba lagi, lebih jauh lagi. Nah, di sini udah semakin jauh nih ya, sekitar ada 15 lebih mah ya. Nah, dia udah nggak bisa nih. Saya tekan. Nah, dia sebenarnya bisa sih kalau kita tinggikan ya. Misal saya seperti ini. Oke, sebentar. Nah, seperti ini ya. Saya tinggikan gitu ya. Dia biasanya mau. Oke, dia nggak mau. Dia masih off ya. Sebentar. Oke, dia nggak mau ya. Udah terputus sekitar 15 meter ya. Berarti kita maju sedikit-sedikit. Oke, masih terputus. Kita maju lagi. Nah, dia udah menerima nih. Tapi masih agak terputus-putus ya. Nah, oke. Nah, kita maju lagi. Belum ini. Nah, on, off. Nah, segini ya, sekitar
15 meteran lah ya. Karena di sini ada tembok teman-teman ya. Jadi dia kalau di ruangan terbuka itu pasti lebih jauh lagi. Tapi karena ada tembok dia enggak ini ya, penerimaannya kurang bagus. Nah seperti itu ya. Oke, kita ke dalam lagi. Oke, kita matikan aja. Oke, di sini udah bisa nih ya, lancar. Oke, mungkin seperti itu ya untuk membuat ESP-NO komunikasi dua arah ya. Dan juga pengujian untuk jaraknya gitu ya. Supaya teman-teman bisa ada gambaran seberapa jauh jarak ESP-NO bekerja gitu ya. Nah, seperti itu untuk jaraknya sekitar 10 sampai 15 meter. Kalau di ruang terbuka dia lebih ini lagi ya, maksudnya satu ruangan gitu ya, tanpa halangan tembok, dia kemungkinan lebih jauh lagi gitu ya. Kalau di luar, misal kita coba tes di luar, itu kemungkinan lebih jauh lagi karena sudah saya tes itu bisa. Nah, atau di ininya receiver-nya kita taruh di atas gitu ya, di tiang. Nah, itu juga bisa karena dia meminimalisir untuk inian apa tidak terkena tembok gitu ya kalau di atas. Nah, seperti itu. Oke, mungkin demikian video kita kali ini tentang membuat komunikasi ESP-NO dua arah ya. Sekali lagi, kalau kalian yang mau beli remote-nya, link-nya ada di deskripsi. Jadi kalian bisa komunikasikan nanti dengan apapun itu. Project ke depan kita akan buat lagi untuk yang lainnya. Oke, demikian video saya. Sampai jumpa di video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.